Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 7 di channel YouTube Pak Fahmi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar pada materi unit 2 yaitu mendesain ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari unit 1 yaitu menggambar, sekarang kita lanjutkan untuk unit kedua. Ya, harapannya nanti di akhir materi kalian bisa atau mampu yang pertama mengamati dan menemukan pola organis yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua mengamati pola geometris di sekitar pada benda. Kemudian yang ketiga menemukan dan menggambar ulang bentuk pola-pola geometris pada benda-benda keseharian di sekitar. Yang keempat membuat dan mengembangkan sketsa pola geometris. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan pola geometris yang dibuat pada benda-benda keseharian lalu mewarnainya. Yang berikutnya anak-anak, sebelum kita melanjutkan kita harus tahu dulu apa itu mendesain ya. Jadi mendesain itu adalah kegiatan membuat desain atau membuat rancangan pola. Pak Fahmi yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya mendesain atau membuat rancangan pola ya. Karena di lingkungan kita sendiri di Kota Pekalongan, saya yakin kalian sudah sering atau tidak asing lagi misalnya dengan yang namanya batik ya, karena batik itu termasuk juga kegiatan membuat desain atau membuat pola ya, di dalamnya ada kegiatan mendesain. Nah anak-anak, prosesnya untuk kita bisa mendesain itu adalah yang pertama tentu kita harus mengamati. Semakin banyak kita mengamati pola-pola yang ada, yang kita temukan di sekitar kita, baik pola organis dan juga geometris, nah itu akan membantu kita untuk mendapatkan inspirasi dalam mendesain ya. Nantinya kita akan bisa melatih atau terlatih secara teknis dan juga bisa menambah referensi bentuk yang ada di imajinasi kita, sehingga kita bisa mengembangkan pola-pola yang sudah ada menjadi pola-pola yang baru yang lebih kreatif lagi ya. Untuk membuat rancangan pola ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan dari tahun 1922 ini sudah ada yang namanya membuat rancangan pola atau desain ya. Nah seiring berkembangnya zaman, mungkin kalau zaman dulu masih menggunakan mesin cetak konvensional, nah sekarang sudah berpindah menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi yaitu komputer ya. Nah ini bisa kita lihat atau amati beberapa contoh pola-pola atau desain. Di gambar kita lihat ada pola atau desain di kayu, ukiran kayu. Kemudian ada lagi juga kita melihat pola atau desain di pakaian adat ya, yang menunjukkan bahwa memang pola-pola ini sudah ada sejak lama. Nah yang pertama kita akan bahas pola organis. Apa itu pola organis? Pola organis adalah pola yang ditemukan pada alam sekitar yang menyerupai atau terdapat pada daun, pohon, bunga, hewan, dan lain-lain. Jadi pola organis ini adalah pola yang kita temukan di alam sekitar ya, yang mungkin terbentuknya adalah secara alamiah ya, jadi tidak dibuat secara sengaja, tapi sudah ada memang secara alamiah terbentuk pola-pola organis itu ya, baik di daun, di pohon, di bunga, hewan, dan lain-lain. Nah sekarang cobalah amati di sekitar rumah kalian ya, misalnya di halaman rumah, di taman, di kebun, di pantai, dan yang lain. Apakah ada di sekitar kalian pola-pola organis yang tadi kita bahas ya?
Nah, berikut adalah contoh pola-pola organis yang ada di sekitar kita. Ada batu ya, batu yang disusun rapi, kemudian ada dedaunan ya, ada juga batu alam ya, kemudian ada batang pohon yang retak ya, tapi retaknya membentuk pola ya. Seperti juga kita lihat di daun itu ya, daun yang banyak itu kalau kita lihat secara kasat mata membentuk suatu pola ya. Itulah contoh pola organis. Nah, berikut contoh gambar dari pola organis ya. Nah, ini adalah gambar yang diadopsi ataupun dibuat berdasarkan pola organis yang ada di sekitar kita ya. Ya, seperti tadi ada daun, ada batang ya, yang membentuk pola-pola tertentu yang terlihat harmonis ya. Selanjutnya yaitu pola geometris pada benda sekitar ya. Pola geometris adalah pola yang berkaitan dengan geometris atau bangun datar ya. Kalau kalian masih ingat kemarin di unit 1 menggambar, itu kita juga sudah belajar tentang geometris ya. Itu geometris adalah beberapa bentuk bangun datar ya, seperti lingkaran, kotak, segitiga, persegi panjang, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian amati lagi di benda-benda di sekitar rumah kalian yang menurut kalian termasuk pola-pola geometris ya, yang berbentuk segitiga, yang berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, dan yang lain. Nah, berikut adalah beberapa contoh pola geometris dari benda yang ada di sekitar kita ya. Di situ ada paving, ada keramik, ada tempat pensil ya, dan yang lain itu ada yang membentuk kotak, ada yang membentuk lingkaran, ada juga yang membentuk segitiga, dan yang lain. Dan mungkin kalian bisa menemukan benda-benda lain di sekitar rumah kalian. Nah, berikut adalah contoh gambar dari pola geometris yang ada di sekitar kita ya. Di sini contohnya ada pagar ya, ada pintu ya. Ini bisa kita temukan di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. Dan cobalah untuk menggambar seperti ini ya. Jadi supaya kalian terbiasa dengan pola-pola geometris yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, sebuah pola geometris dapat digunakan dan diaplikasikan pada benda-benda di sekitar kita agar terlihat menarik ya. Nah, pola geometris yang kita bahas tadi itu bisa diaplikasikan pada benda-benda di sekitar kita ya. Misalnya di gelas, di kaos ya, dan lain-lain. Dan saya yakin kalian juga tidak asing ya, karena banyak benda-benda yang ada di sekitar kita yang kemudian dibuat dengan pola-pola geometris ya. Oke, selanjutnya ini adalah contoh kombinasi sketsa geometris pada benda umum ya. Kalian saya yakin sudah tidak asing dengan yang namanya batik ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sketsa geometris ya. Kemudian ini ada beberapa contoh lain ya. Kombinasi sketsa geometris pada benda khusus ya. Ada di situ ada rotan, ada tralis, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh penerapan atau aplikasi pola geometris pada benda yang kita sebutkan tadi ya. Salah satunya adalah gelas ya. Mungkin tidak hanya di gelas ya, misalnya di piring, kemudian di benda-benda lain ya, yang
yang ada di sekitar kita. Banyak juga mungkin yang menggunakan hiasan-hiasan atau pola-pola geometris ya, baik lingkaran, segitiga, persegi, dan yang lain. Nah, baik, demikianlah anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang tugas untuk materi unit 2 mendesain yaitu ada 2. Yang pertama tugas pengetahuan, kemudian yang kedua tugas keterampilan ya. Yang pertama tugas pengetahuan, kalian bisa mengerjakan soal melalui link Google Form yang dibagikan di grup Mapel WA ya, grup Mapel Seni, ataupun juga di Google Classroom sudah Pak Fahmi share. Kemudian tugas keterampilan yaitu membuat karya pola geometris pada penampang benda ya. Nah, untuk tugas pengetahuan saya kira tidak ada masalah. Nah, sekarang untuk tugas keterampilan, berikut langkah-langkahnya untuk mengerjakan. Yang pertama, kalian siapkan kertas, kemudian pensil, dan juga warna ya, bisa pensil warna, krayon, ataupun cat air. Nah, caranya atau prosedurnya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian memilih benda yang akan dijadikan media untuk pengaplikasian sketsa pola geometris yang dibuat sebelumnya ya, misalnya gelas, topi, termos, celengan, dan yang lain-lain ya. Kalian tentukan dulu bendanya apa ya. Kemudian yang kedua, menggambar sketsa benda yang dipilihnya. Nah, setelah kalian memilih misalnya bendanya adalah gelas ya, kalian gambar dulu sketsa gelasnya. Nah, kemudian yang ketiga, mulai mengaplikasikan sketsa pola geometris pada sketsa gambar benda tersebut. Jadi kalau kalian tadi sudah memilih gelas, kemudian sudah menggambar gelasnya, nah sekarang kalian coba untuk aplikasikan membuat pola-pola geometris, baik itu lingkaran, segitiga, ataupun yang lain ke benda tersebut. Yaitu kalau misalnya tadi kalian milihnya gelas ya, di aplikasikan ke gelas tersebut. Kemudian yang terakhir, memilih warna dengan alat warna yang telah disiapkan ya. Tadi boleh pensil warna, boleh krayon, ataupun cat air. Nah, ini tadi ya contohnya, misalnya kalau gelas ya seperti ini, kemudian tinggal dipilih warna. Nah, saya kira itu anak-anak pembelajaran kita untuk kali ini. Apabila ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan melalui WA ataupun juga bisa melalui Google Classroom. Sekian dari Pak Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.